Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Rabb. Catatkan siapapun yang Engkau hadirkan, yang Engkau takdirkan menyimak menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadikan pertemuan ini Engkau limpahi dengan ilmu yang manfaat. Kuatkan iman kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbalan. Lindungi majlis ini dari niat yang salah ya Allah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima ya Allah. Catatkan pertemuan ini menjadi jalan kami bisa bertemu di sorgamu kelak. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hadirin? Ini agak berbeda sound systemnya, ada echo-nya. Boleh dikurangi ini? Ada yang bertanggung jawab, maaf ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahullahu bima ata. Amat sangat beruntung, bahagia orang yang diberi hidayah Islam, cukup rezekinya dan puas dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Jadi kalau tentang rezeki, yang penting bukan banyak, tapi cukup. Tiap perlu bukan ada, cukup. Ada belum tentu cukup. Perlu 2 juta, ada 2.000. Yang penting dalam hidup ini cukup. Sepatu banyak, tidak ada yang cukup, stres. Perlu buat makan, cukup. Jadi yang penting hidup ini cukup. Baik rezeki cukup, informasi cukup, apapun cukup. Dan pintu cukup adalah tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Perlu buat makan, cukup. Perlu buat bagi-bagi makanan, cukup. Buat anak sekolah, cukup. Buat nyekolahin anak saudara, cukup. Buat bikin sekolah, cukup. Jadi buat umroh, buat beli rumah, buat sedekah 5 triliun. Jadi yang penting cukup. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan. Allah Maha tahu segala-galanya. Allah Maha tahu segala keperluan kita. Bahkan yang belum terpikir oleh kita, Allah sudah tahu. Jadi jangan risau ya. Allah Maha tahu segala-galanya. Allah lebih tahu daripada siapapun tentang apa yang kita perlukan. Jadi kalau ingin hidup ini tenang, hidup ini selalu cukup, hidup ini ditolong oleh Allah,
hidup ini susah ditipu setan, di antara kuncinya adalah tawakal. Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tanah yang tandus, tidak ada orang, tidak ada pohon. Ketika ditanya, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim mengiyakan, cukup. Allah Maha tahu segala keadaan. Walaupun tidak ada orang, Allah ada. Walaupun tidak kelihatan makanan, Allah pemilik langit dan bumi. Tetapi lihat Siti Hajar ketika makanan habis, lari Safa Marwah 7 kali. Ini tawakal nih. Hati yakin ke Allah, tangan menggenggam, kaki melangkah, otak berpikir, hati Allah, itu tawakal. Mulut doa. Jadi tawakal itu bukan pasif. Tawakal itu adalah seperti yang dicontohkan Rasulullah, juga para nabi. Hasilnya ternyata air tidak di Safa, air tidak di Marwah, air di dekat kaki Ismail, dan air itu tidak hanya mencukupi Siti Hajar dan Ismail, tetapi cukup sampai detik ini. Tawakal. Nabi Ibrahim ketika diikat dan mau dibakar, malaikat Jibril menanyakan, perlu bantuan? Oh, kurang lebih jawabannya, tidak. Kepadamu saya tidak ada keperluan. Ke malaikat Jibril, keperluannya kepada Allah, karena Allah satu-satunya yang bisa menolong. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nabi Musa di belakang bala tentara Fir'aun yang begitu lengkap persenjataannya. Kafilah Nabi Musa tidak punya senjata. Di depan laut, yakin Allah tidak menyia-nyiakan. Laut terbelah. Tahu laut terbelah? Tetap saja syariatnya Nabi Musa memukulkan tongkatnya. Jadi ibu bapak, kita itu bukan kekurangan, tapi kurang apa? Kurang tawakal. Dari tadi udah muter-muter cerita, kalau kurang makan lagi. Alhamdulillah, Allah yang maha baik, yang menguasai segala takdir, mengumpulkan kita di masjid yang penuh berkah ini. Allah tahu siapa kita karena Allah yang menciptakan kita. Allah tahu segala keperluan kita karena Allah juga yang menciptakan keperluan kita. Kita lapar, Allah tahu. Bagaimana tidak tahu Allah yang bikin perut, yang bikin semua keperluan. Kita tidak tahu keperluan tubuh kita ini, tapi cukup. Pak, nama siapa maaf? Ega. Saya lihat Kang Ega ini rambutnya bagus. Apa bahan rambut ini? Bagaimana menumbuhkan rambut? Sudah lama rambutan begini? Berambut maksudnya. Sudah lama rambutan? Bagaimana? Ramuan apa yang membuat tumbuh rambut? Kenapa berhenti di sini, enggak ke sini? Kenapa yang memanjang rambut ini tidak dengan alis dan bulu hidung? Bagaimana?
Kalau bulu hidung kita gondrong agak kurang wibawa. Ibu, kenapa ibu nggak janggotan? Kan bagus tuh dari kerudung nyembul ke sini. Pak, saya lihat kedip terus. Berapa kali sehari? Nggak tahu ya, padahal ke bawah terus. Semuanya ini diciptakan Allah. Allah yang ngurus. Kita tidak tahu, benar? Jadi tidak mungkin Allah tidak tahu keadaan kita. Allah tahu pikiran kita, Allah tahu isi hati kita, Allah tahu lirikan mata kita, Allah tahu keperluan kita, keinginan kita, dan Allah Maha tahu yang terbaik bagi kita. Ini harusnya kita yakini. Tenang, tenang, hadirin, tenang ya. Apapun yang kita perlukan, pasti yang kita perlukan milik Allah, dan hanya Allah yang bisa memberikan kepada kita. Dunia berikut isinya ini milik Allah sepenuhnya. Tidak ada satu butir nasi pun masuk ke sini kecuali izin pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin sesuatu harus kepada Allah. Minta tolong ke makhluk, makhluk ini tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah. Bergabung jin dan manusia seluruhnya mau memberi kepada kita sebutir nasi, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Bergabung jin dan manusia seluruhnya mau mencelakakan, kalau Allah tidak menghendaki diri ini celaka, tidak akan celaka. Tidak jatuh sehelai rambut pun tanpa izin pemilik langit dan bumi. Tes, Pak, lempar saya pakai botol, HP, sepatu, apa saja ke wajah ini. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan kena. Ayo, ayo, ayo. Dari belakang juga boleh. Kenapa enggak ada? Karena Allah yang maha mendengar tidak mengizinkan. Ada yang udah megang-megang tadi kan? Tapi malah jadi kesini. Allah yang maha menatap. Syariatnya gimana? Dibalikan aja hatinya, tidak ada yang mau. Syariatnya ada yang udah megang botol, tapi pas begini langsung di sini tersirat, kualat lu, kualat, jadi nggak jadi. Semua orang ini ciptaan Allah, semua hati dibulak-balik oleh Allah, tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, penderitaan kita itu karena berharap dari selain Allah. Padahal selain Allah la haula wala quwata illa billah, enggak ada yang bisa apa-apa tanpa Allah yang menghendaki. Kunci hidup bahagia, ingin bahagia, tawakal. Ingin tenang, tawakal. Ingin semangat, tawakal. Ingin dicukupi oleh Allah, tawakal. Ingin tidak pernah putus asa, tawakal. Baik, selama ini masalah hidup kita adalah kita bersandar kepada selain Allah. Padahal selain Allah itu makhluk. Makhluk itu satu, tidak ada daya kecuali diberi kekuatan oleh Allah. Ingat baik-baik ya, makhluk ini tidak ada daya, semuanya tidak bisa kecuali izin Allah. Allah tidak izinkan, enggak terjadi. Dua, semua makhluk itu bodoh kecuali sepercik ilmu yang Allah beri. Kalau Allah enggak ngasih ilmu, enggak tahu apa-apa. Tiga, setiap makhluk itu tidak punya apa-apa.
Semuanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit bumi ini milik Allah. Tidak ada yang punya. Ini rumah-rumah. Tadi saya lihat dari jalan, ini bangunan tinggi, di sini istana. Semuanya milik Allah. Manusia cuma selesai. Istana Negara nanti bisa dilihat, bikinan Belanda syariatnya. Belanda datang, maut. Jepang, giliran saja. Benar? Benar? Maka saudara tidak usah rebutan siapa yang mau milih, ya. Lihat itu, oh iya, itu rumah-rumah, gedung-gedung tinggi yang punyanya mungkin sudah dikubur. Giliran ngaku-ngaku, itu tower saya, itu kaset saya, itu bank saya. Dia sendiri di rumah sakit diinfus, belum tentu bisa menikmati dunia. Jangan silau sama dunia. Tidak ada orang kaya yang sebenarnya, tidak ada. Yang ada adalah orang yang diuji oleh Allah, dititipi kekayaan, belum tentu dinikmati. Gak usah iri. Tahu kenapa? Karena gak akan dikasihin sama saudara, ya. Mending syukurin yang ada. Betul tidak? Gak usah iri. Wah, itu mobilnya hebat. Itu mobil di akhirat bisa bikin ngejongkeng yang punyanya, dihisab. Beneran. Rumah yang suka kita iriin di akhirat bisa jadi petaka. Udah, syukurin rumah yang ada. Setuju? Harus setuju. Ini bukan pilihan. Dan makhluk itu kalau manusia cuma punya dosa dan kesalahan. Makanya mari kita latih mulai saat ini. Putus harapan dari makhluk, hanya berharap ke Allah. Tangan menggenggam, bekerja, otak mikir, mulut munajat, kaki melangkah, hati tidak. Hati ke Allah saja. Contoh begini, jualan, buka dagangan, timbangan yang bagus, pisahkan yang bagus dengan yang buruk, bicara secukupnya. Hati, ya Allah, wahai yang maha menyaksikan, Engkaulah pemilik rejeki, satu-satunya yang membagikan rejeki. Tiada selain Engkau Ar-Razzaq. Saya dagang, takdirnya saya jadi pedagang, jadikan saya dagang jadi amal soleh. Ya Allah, catatkan setiap usaha ini jadi amal. Datang yang beli, pasti beli tidak? Jawab, pasti beli tidak? Belum tentu. Kalau dia bukan rezeki kita dalam bentuk uang, dia rezeki kita dalam pahala melayani tamunya. Sopan. Kenapa kita sopan? Jawab hadirin. Saya salah. Saya jengkel karena berharap jawaban. Saya mau jawab sendiri supaya tidak kotor hati. Habis nunggu jawaban melongo gitu kan jadi tidak sesuai ceramah. Kenapa harus sopan? Karena amal soleh. Kita bisnis itu adalah amal soleh. Niatnya lurus, caranya benar. Allah menyuruh kita berbuat baik kepada tamu. Kita disuruh wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah melihat tidak kita lagi dagang,
Lihat tidak? Perlukah bohong? Perlukah timbangannya ngaco? Perlukah sumpah palsu? Mau apa? Semua itu hanya merusak keberkahan rezeki jatah kita. Baik-baik saja. Gimana jeruknya ini, asam atau tidak? Maaf, saya belum nyobain semuanya. Nggak usah jawab begitu ya kan? Bisa dicoba aja ini. Kalau yang sepohon mungkin akan seperti itu, tapi yang lain saya tidak jamin, karena Bapak tahu sendiri saya belum nyoba. Gimana dong? Ya saya hanya baru berani begitu. Nggak jadi beli padahal udah nyobain itu. Nggak apa-apa. Di tempat sana sih lebih manis. Ya Bapak sebaiknya ke sana aja. Rugi tidak? Sudah rugi, sudah untung memuliakan, untung jujur, untung sabar. Kalau belum waktunya ada uang, nggak dapat uang. Dan Allah yang menentukan, tapi sudah dapat pahala. Itu orang tawakal. Nggak ada kecewa, karena yakin setiap takdir Allah itu pasti baik. Ada saingan jualan kiri kanan. Coba, perlu tidak sebel sama saingan? Sebetulnya kalau udah gitu tuh pertanyaan ya, perlukah kita sebel sama kompetitor? Mau ngapain sebel sama orang? Beliau hamba Allah, ini hamba Allah, yang ciptakan Allah, yang ngasih rezeki juga Allah. Mungkinkah rezeki buat kita pindah ke beliau? Enggak ada yang ketukar-tukar. Apa yang untuk saya ke saya, apa yang bukan untuk saya nggak ke saya. Kayak nanti ini ya doa misalkan, maaf ya sebelah sana dikit. Kenapa? Ya nanti saya lagi doa jodoh, nanti kena ke kamu. Ini penghinaan. Nggak akan ketukar, nggak ada yang ketukar. Allah Maha Sempurna. Tenang saja, kalau ada pedagang saingan gimana, doakan supaya dapat rezeki yang berkah. Tapi gara-gara ada pesaing di samping saya, rezeki saya jadi berkurang. Enggak mungkin, emang segitu rezekinya. Tenang saja hadirin, gak usah pakai busuk hati. 5 akhwat naksir seorang ikhwan. Nggak enak ya dengernya. Baik, kita balik. Seorang ikhwan ditaksir 5 akhwat. Kita mah dikit-dikit dengki, atau biarin cuman cerita. Nih ya, boleh saya ulangi cerita yang dulu. Dia lelaki ya, rasakan oleh Bapak nih ya, bahwa kita ini suka gampang dengki. Ini ibu-ibu berapa ribu nih, nanti pulang masing-masing dikasih bekal 10 juta, mau? Udah gitu anggur, apel masing-masing 1 kardus, mau? Mau tidak? Tapi supaya tambah bahagia, bolehlah nanti diongkosin ke Singapura, nginep di sana 3 hari, mau? Senang nggak? Ini diam aja nih. Oke, sekarang bagian lelaki. Bapak-bapak ini nanti pulang dikasih masing-masing 50 juta. Lalu diongkosi umroh. Tuh, dengki kan? Siapa yang mau ngasih? Cerita ngarang aja dengki. Ini berat bisa. Siapa yang mau ngasih? Kenapa? Ayo ngaku tadi dengki kan? Beli 50 juta, umroh lagi. Ini penyakit. Harusnya mumpung
nggak jadi juga. Alhamdulillah, para lelaki 50 juta baru bahagia. Nah itulah penyakit kita Pak, yang nggak jelas juga tetap dengki. Lanjut. Jadi mulai sekarang latih hati ini, jangan bergantung, berharap, bersandar ke siapapun. Bu, Ibu, kenapa di rumah Ibu sering galau, sering kecewa, sering sakit hati, sering marah-marah? Jawab. Capek. Kenapa capek? Jawab, Mak. Salah satu penderitaan ibu bersandar kepada suami, berharap dari suami, berharap dari anak, berharap dari orang tua. Itu yang membuat hidup kita tidak bahagia. Suami itu nggak mungkin ngasih apa-apa kecuali Allah yang ngasih. Boleh minta, boleh. Pak, tolong belikan kerudung baru dong Pak, yang ini kan taplak meja. Mulut bicara sama suami, hati, ya Allah pemilik langit dan bumi, hanya Engkau satu-satunya pemberi rezeki. Sekiranya rezekinya lewat suami saya, jadikan amal soleh ya Allah. Bu, saya nggak cukup buat beli kerudung baru, pakai ini aja ya. Itu kan sarung bantal. Astagfirullah. Nggak boleh begitu, dicatat nih omongan ini malaikat. Astagfirullah, ampun ya Allah. Kalau suami nggak ngasih, kecewa tidak? Berarti ibu berharap dari suami. Kalau berharap dari Allah, nggak ada kecewa. Bu, maaf ya, saya nggak ada. Pak, niat Bapak sudah sampai ke Allah. Ikhtiar Bapak udah dicatat oleh Allah. Namanya juga belum rezeki saya. Jangan risau Pak, saya masih tahan pakai ini Pak. Semuanya ada waktunya. Tuh orang tawakal. Allah lihat tidak? Allah lihat tidak? Allah menyaksikan tidak? Tahu tidak? Dikecewakan tidak oleh Allah? Mustahil. Allah datangkan siapa yang nanti bisa ngirim, mudah bagi Allah. Semua lalu lintas takdir Allah yang menggenggam. Rezeki mah lewat pintu mana aja, tidak harus dari satu jalan. Dan rezeki tidak harus kepikir oleh kita. Tidak semua rezeki harus kita pahami, buktinya selalu ada, benar? Ini ada omongan orang tua nih. Kan orang kalau tambah tua beda, betul tidak? Lelaki dengan wanita juga keinginannya beda. Makin sepuh, ini saya memperhalus perkataan ya, yang ngerti nggak apa-apa, yang nggak ngerti nggak wajib ngerti. Teman-teman sudah pada lulus, usianya 60 lebih. Gimana ya istri saya teh meninggal semangat, ngerti? Jadinya dikit-dikit, capek, ya banyak barudak tuh, ada incu, alasan wae. Sedang si bapak masih mencrang. Harus bagaimana? Atau minta ke Allah. Allah yang ngebulak balik hati. Udah jarang minta ke Allah, mintanya ke istri. Udah jelas istrinya sudah rada kurang semangat. Saya nggak nyebut kurang nafsu ya, kurang semangat. Tapi ini penting hadirin, harus disampaikan. Dia tidak punya yang lain, satu-satunya yang ada yang itu yang halal. Dia pengen, yang satu kurang semangat, minta ya Allah tolong. Harus bagaimana ini solusinya? Mungkin istrinya dibuat semangat, atau mungkin si bapaknya jadi nggak semangat. Allah yang ngebulak balik hati. Maaf ya, tapi ini sering kejadian sehingga bertengkar.
Kenapa? Karena tidak mengandalkan Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Demikianlah hadirin dalam hal apapun, berhenti berharap dari makhluk. Kita punya anak, jangan ngarap-ngarap dikirim makanan oleh anak, jangan ngarap-ngarap dibeliin HP oleh anak, jangan ngarap-ngarap anak memberikan hadiah. Itu bikin kita tidak ikhlas ngurus anak-anak. Jangan. Ada seorang ibu sudah sepuh, nah urus keluarga aja masing-masing, biar ibu ditemenin oleh ada yang bagian nemeninnya. Kenapa Bu? Karena ibu sudah sering sakit, jadi ibu khawatir kalau kamu yang melayani kelihatan kurang ikhlas, ibu akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang takut kamu jadi celaka. Hebatnya seorang ibu. Dipahami tidak ini? Ibu ini takut sekali mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, yang akhirnya anaknya jadi celaka. Udahlah biar saya diurus oleh ini bibi. Tentu saja anaknya pengen ngurus, tapi hati ibu yang ikhlas begini luar biasa. Tugas kita tuh nganterin anak menjadi baik, bukan ngarep-ngarep dari anak. Harus siap ya, punya anak perempuan, dijaga, dilindungi, disekolahkan, udah nikah dibawa oleh suaminya. Betul? Ridho, punya anak lelaki, disekolahkan, dididik, udah selesai kuliah, kerja, nikah. Tebak, gaji pertama buat siapa? Buat istrinya, nggak usah sakit hati. Ibu, lihat handphone ini bagus ya, hadiah buat istri saya. Gelek, nggak apa-apa. Makin berharap, makin terluka. Halo? Nah, enak hidup tuh. Fokus seperti Siti Hajar. Lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Udahlah, Allah udah tahu keperluan kita, gak usah rewel. Lakukan yang terbaik. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Itu rumusnya. Bersemangatlah terus dengan apa-apa yang manfaat. Mintalah tolong kepada Allah. Satu paket ya. Ikhtiar dan doa itu kayak uang, dua-duanya harus ada. Wala ta'jaz, jangan lemah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Jangan risau. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Allah tahu keadaan kita, Allah tahu keterbatasan kita, Allah tahu kontrakan habis 3 hari lagi, Allah tahu anak harus bayar sekolah, Allah tahu ini kita lagi encok, Allah tahu semua keperluan kita, lebih tahu dari siapapun juga. Tenang, Allah Maha tahu. Lalu kenapa Allah tidak nolong? Ditolong. Apa cirinya Allah menolong? Cirinya kita dibuat makin bergantung ke Allah. Itu pertolongan Allah. Ini ada, dengerin ya Bu ya, ada orang anaknya 5, yang 4 pinter-pinter, yang 1 enggak naik aja. Ini anak sebagai apa nih? Musibah atau karunia? Ini gara-gara anak ke-5 ibu bapaknya tidak ujub. Paham? Jadi coba kalau semuanya pintar jadi udah ujub itu. Jadi anak yang ke-5 inilah sebetulnya yang menyelamatkan ibu bapaknya dari ujub, merasa paling sukses ngurus anak. Tapi pertolongan Allah.
mau musabaqah tilawatil Quran, utusan dari daerah, pas lagi bertanding suaranya parau, serak, bahkan ayat ada yang salah. Nikmat atau musibah? Dah, kalau pusing gak usah jawab. Itu nikmat dari Allah. Kalau menang bakal jadi ujub, menang bakal jadi sombong, menang bakal jadi ria. Salah satu karunia Allah, dibuatlah dia tidak menang. Nah, orang yang tawakal mah gak ada kecewanya. Di pesantren kalau mau pertandingan juga enggak, saya emang enggak ngedoain menang. Mau ngapain ngedoain menang? Kalau saya ngedoain santri menang, berarti ngedoain santri pesantren lain kalah. Betul? Didoain menang semua susah. Caranya gimana? Dek, semoga pertandingan ini jadi amal soleh. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah bisa disikapi dengan benar sehingga itu pun jadi amal soleh. Kalau takdirnya menang tawadu, kalau tidak menang legowo, enak. Dan nggak mungkin menang semuanya, ya kan? Enak tidak sih begitu? Jadi mari Bu Pak, sekarang mah kita fokus saja, lakukan yang terbaik, maksimal. Doa yang banyak, optimal, selebihnya tidak, serahkan ke Allah. Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu, makanya jangan sok tahu. Tenang ya. Bagi kita mah apa aja yang Allah takdirkan kepada kita itu mah terserah Allah yang Maha baik. Kita tidak tahu mana yang terbaik, betul tidak? Tugas kita itu meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, memaksimalkan doa, selebihnya mangga ya Allah, silahkan. Kalau baik jadi, kalau tidak baik jangan. Enak begitu? Ngelamar kerja nih, ini banyak nih para pelamar ya. Tenang saja, lamar, berangkat, ya Allah saya mau melamar kerja. Wahai pemilik langit dan bumi, hanya Engkau yang memberikan pekerjaan. Berikan kepada saya pekerjaan yang membuat saya semakin dekat denganmu ya Allah. Pekerjaan yang halal, yang barokah, yang menjadikan kesibukan saya bekerja jadi amal soleh. Sini, maaf ya saudara, nggak cocok dengan di sini, kelihatan terlalu soleh. Di sini memang ada yang sholat. Ditolak beruntung atau rugi? Beruntung. Masuk ke sana bisa rusak ibadah, mau ngapain? Sudah 10 ditolak terus, untung atau rugi? Jawab. Untung, untung. Allah lihat kita ikhtiar, Allah lihat kita jalan karena nggak ada ongkos sehingga kita jalan kaki. Allah lihat tidak? Bagus, lihat semuanya. Allah lihat kita ngejoprak di pinggir di trotoar, kecapean. Allah lihat tidak? Oh, itu penggugur dosa semuanya. Ada waktunya nanti. Tenang saja, Allah tahu kok semuanya. Dan Allah melihat apa yang kita lakukan. Tidak ada yang harus kita risaukan. Niat lurus, cari ridho Allah, ikhtiar sempurnakan, termasuk doanya,
tahajudnya, istiqorohnya, selebihnya silahkan. Jangan ngotot. Ini lagi musim pilkada nih. Om banyak kedatangan tamu, pakai om lagi. Saya pada kedatangan calon-calon, enggak didoain menang, didoakannya semoga mendapatkan yang terbaik dari Allah. Kalau memang ini kuat amanahnya, sing jadi. Kalau bekal petaka enggak usah. Itu tiga pasangnya didoakannya sama. Karena gak tahu ini bekal baik atau tidak. Betul tidak? Istiqoroh karena Allah yang paling tahu. Kalau mau nyari jodoh buat anak, udah dilamar, udah siap undangan, tiba-tiba batal, nikmat atau musibah? Jawab. Kenapa batal nikah? Karena doa ibu tahu. Ibu doanya apa? Pasti minta yang terbaik buat anak, benar? Nah yang ngelamar itu bukan yang terbaik. Atau kenapa oleh Allah diizinkan sampai ada undangan? Supaya sempurna aja ujiannya. Diuji dulu. Kalau memang menjelang nikah batal, kan ada yang menjelang nikah batal gitu. Gimana ya udah nggak apa-apa. Umumkan, ada tuh teman besoknya mau nikah, tapi malam harinya batal. Di WA, di undangannya tuh, maaf rencana manusia besok akad nikah, tapi rencana Allah berbeda dan ini sebaik-baik rencana. Pernikahan untuk esok hari dibatalkan. Terima kasih atas niat baiknya. Tidak usah datang ke undangan karena tidak ada resepsi. Tolong doakan saja. Semoga semua ini bisa menambah iman dan jadi amal soleh bagi kami, juga bagi para tamu undangan. Keren, betul tidak? Tapi gimana dong, saya sudah bayar catering. Namanya rezeki catering. Ambil makanannya, jamu, siapapun yang mau ojek, siapa atau siapa yang mau nikah, ya udah kamu aja di situ ya. Yang belum resepsi, nggak harus kok. Suami di kantor musim mutasi, nggak usah pakai stres bu. Mutasi dengan mutilasi itu beda. Suami musim mutasi, tenang, istiqoroh, ya Allah, wahai yang menciptakan suami saya, Engkau yang tahu iman, kemampuan, kekuatan suami saya mengemban amanah. Jabatan itu nanti jadi penyesalan. Ya Rob, jangan berikan kepada suami saya jabatan yang basah, karena suami saya nggak bisa berenang. Nggak usah kayak gitu ya. Bukan begitu, masa kalau gitu. Ya Allah, tenang aja Pak, nggak usah ambisius duniawi. Yang penting Papa selamat ngejalanin jabatan ini. Udah sangat banyak kita lihat gara-gara jabatan orang jadi kemaruk, jadi jahat, jadi mencuri. Enggak penting, kita lagi nunggu mati nih Pak. Dunia cuman sebentar, enggak penting mentereng jabatan ini dan itu. Yang penting selamat Pak. Bapak tuh harus tahu bahwa jabatan itu cuman 3 akhirnya. 1, siapapun yang punya jabatan pasti berakhir jabatannya, benar? Yang kedua, pasti berakhir hidupnya, benar? Dan yang ketiga, pasti dituntut di sisi Allah pertanggungjawabannya. Pak, nggak usah ambisius sama jabatan, jalanin aja. Kalau baik sing jadi, kalau enggak usah. Enak begitu Bu? Enak? Mau umroh? Bukan pertanyaan ini.
Ya terserah ibu aja, pokoknya mau jawab terus boleh. Pokoknya saya nggak mau bertengkar. Berangkat haji, umroh, pakai istiqoroh. Mau kuliah, nggak usah ngotot. Kita dokter, anak harus jadi dokter. Emang anak ciptaan kita. Yang penting mah anak bukan harus jadi dokter, harus jadi soleh. Mau jadi apa aja nggak apa-apa. Yang penting bertakwa itu anak. Bapak pengusaha, apa anak harus jadi pengusaha semuanya? Belum tentu. Anak tuh ciptaan Allah, bakatnya beda, kemampuannya beda, daya tahannya beda. Nggak penting, harus sama semua. Bapak misalkan jadi seorang insinyur, apa anak harus jadi insinyur? Belum tentu itu yang terbaik buat dia, benar? Nggak usah berantem. Ini mah anak, gimana ya sekolah anak kita? Bagusnya di sana. Jangan bu, sekolah itu nggak benar. Yang di sana itu mah mahal. Berantem, padahal baru hamil, jauh kejauhan. Nggak usah pakai berantem bu. Menurut saya ini akan nambah iman anak. Menurut saya ini Pak, oh baik bu, kita istiqoroh. Ini anak ciptaan Allah, ini anak Allah yang mendesain, Allah yang tahu bakatnya, Allah yang tahu potensi yang terbaik buat anak. Kita mohonkan ke Allah mana sekolah terbaik ya bu. Nggak usah pakai bertengkar. Bertengkar tuh sebagian besar karena sok tahu. Jelas? Udah perasaan saya emosi nih hari ini. Kalau kita mengandalkan Allah, Allah akan ngasih petunjuk Pak. Percayalah. Selama ini aja kita ngaco, dicukupi oleh Allah, betul tidak? Tapi bedanya yang tadi itu selalu cemas, selalu sedih dan kecewa, dan selalu ribet, itu cirinya. Kalau pakai tawakal udah nggak pakai cemas. Terserah Allah mau dikasih apa aja. Yang penting niat, ikhlas, ikhtiar, semua udah dicatat oleh Allah. Gimana kalau kita udah istiqoroh, ternyata yang kejadian tidak cocok dengan keinginan kita? Kalau kita sudah istiqoroh, sudah memasrahkan ke Allah, tidak cocok, hati kita dibuat cocok oleh Allah. Kan yang berat itu tidak nerima takdir Pak. Tapi kalau kita dibuat nerima, udah nggak ada beratnya lagi. Begitulah. Enak begitu? Tenang, hidup mah tenang ya. Tenang. Kita belum tentu panjang umur. Mau ngapain di dunia menderita, dikubur babak belur, di akhirat direbus. Ayo, andalkan ke Allah. Jangan berharap ke makhluk. Mulai dari WA, kalau udah contreng biru 2, di atas only ne, belum jawab aja, tenang, dunia baik-baik aja, ya kan? Jangan dikirim yang ada tanduknya 2 merah itu, jangan. Tenang aja, tidak harus semuanya sesuai harapan. Kalau ada WA belum dibalas, baik sangka saja. Mungkin sedang sibuk. Emang dia sibuk? Enggak. Kesibukan dia kan baca WA. Ya mungkin dia sudah balas, tapi lupa send. Nggak mungkin lupa. Yang dibalasnya cuma 5. Ya mungkin dia udah send, tapi kuotanya habis. Begitu aja lah. Lebih baik berbaik sangka, enak hatinya, daripada jengkel. Nanti keluar balasan yang membuat urusan jadi nambah. Ke Allah. Ibu cemburu sama suami, ke Allah bu. Ya Allah, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Engkau menyaksikan segala-galanya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apapun yang engkau kerjakan. Ya Allah, engkau tahu suami saya di mana, sedang apa, titip ya Allah. Hanya engkau yang kuasa membulak-balik hati. Tidak ada selain engkau yang kuasa. Ibu lebih tenang. Allah lihat tidak ibu lagi sholat? Shh,
Jawab. Allah dengar tidak ibu lagi doa? Allah tahu ibu lagi cemburu? Allah melihat nggak air mata ibu? Ibu begini. Kira-kira dikecewakan tidak oleh Allah? Susah bu, nasehatin suami, susah. Ngadu aja ke Allah. Takluk pasti suami ibu. Ada tenang. Sekarang yang ini nih. Kepada Guru Supriyani yang sekarang sedang jadi fokus dari bangsa ini, Mbak Supriyani, saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Allah menyaksikan segala-galanya. Kalau Mbak merasa tidak melakukan kesalahan, tenang saja Mbak. Ini ujian dari Allah untuk Mbak. Jalani ujian ini dengan penuh ketawakalan. Allah menyaksikan segala-galanya. Jangan hadapi ujian ini penuh dengan kemarahan, kebencian. Karena sebetulnya kalau Mbak benar, maka yang harus dikasihani itu orang-orang yang tidak benar. Mereka pasti tidak tenang hidupnya, pasti ketakutan, dan pasti ada balasannya kalau tidak tobat. Makanya Mbak jalani dengan tenang, banyak minta ampun ke Allah atas dosa apapun yang mungkin yang mengundang ujian ini. Mbak tidak salah, kalau tidak salah ya sudah, Allah menyaksikan semuanya. Nanti Allah yang membulak-balik setiap hati. Viralnya semua urusan ini juga Allah yang memviralkan. Insya Allah banyak hikmahnya. Dengan adanya kejadian ini akan banyak pihak yang mendapat pelajaran. Mudah-mudahan negeri ini jadi lebih baik dengan adanya kejadian ini. Makanya sempurnakan ketawakalannya, sing ikhlas, ridho menjalani episode ini, tidak akan dikecewakan oleh Allah, tidak akan dikecewakan. Kalaupun pahit-pahitnya, misalkan keadilan tidak didapatkan di dunia ini, tenang, ada pengadilan akhirat nanti. Semuanya pasti diadili, tidak bisa lari. Tenang ya Mbak ya, kami mendoakan semoga Mbak mendapatkan keadilan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini ribuan orang di Masjid Istiqlal mendoakan, dan semoga semua pihak bisa mengambil hikmah. Yang diberi amanah, bertindaklah sesuai dengan amanahnya, karena pasti nanti di akhirat akan dituntut, pasti itu. Terima kasih. Saya bukan pengacara ya, juga bukan pembawa acara, tapi ikut mencermati. Izin Allah tidak? Ini terbuka? Izin Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Allah menyaksikan kejadian yang sebenarnya. Menyaksikan. Kok bisa kalau misalkan kita enggak salah kemudian kita dituduh ini ujian, emang begitu? Nabi Muhammad SAW niatnya ikhlas, hatinya baik, ikhtiarnya baik, perjuangannya sempurna, tetap aja ada yang memfitnah, betul? Ada yang memusuhi, ada yang memutarbalikkan fakta, ada yang memerangi. Enggak usah aneh, memang hidup kayak gini. Ujian, naik nanti derajatnya. Asal ya kita benar-benar lurus-lurus saja. Alhamdulillah ya Allah. Jangan berharap ke anak. Ini juga jangan berharap ke orang tua. Kok orang tua saya panjang benar umurnya, kapan bagi warisnya? Doraka, enak aja. Gak boleh ngarap-ngarap warisan. Sepanjang orang tua hidup, lupakan itu warisan. Gak boleh diingat-ingat. Jadinya warisan itu kalau meninggal. Jangan bertengkar. Anak-anak gara-gara ribet warisan, memalukan sekali. Kerja enggak, apa enggak, berantem, gak barokah hidup kayak gitu.
Atur warisan sesuai dengan syariat Islam. Ibu, wanita kebagian berapa dibanding lelaki? Lelaki 2, wanita 1. Rugi apa? Rugi itu kalau tidak punya iman. Kasih juga udah untung. Dasar bersandar ke makhluk kayak gitu. Enggak boleh. Dunia ini enggak ada apa-apanya, enggak pantas bertengkar gara-gara duniawi. Betul? Jangan ribet, apalagi masalah makanan bertengkar, memalukan sekali. Itu kurang asin. Kamu keasinan ya, beger. Apa-apaan? Tahu beger. Nah, dunia mah terlalu cetek untuk mengotori hati kita. Baik Bapak Ibu, tidak terasa 1 jam nih. Baik Bapak Ibu, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau sudah membulatkan tekad, pasrahkan ke Allah, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti tahu dan Allah akan mencukupi segala keperluan kita. Mari kita berlatih tidak berharap dari makhluk, ya. Jangan berharap ucapan terima kasih, jangan berharap dihargai, dihormati, diberi. Udah, itu urusan Allah yang membulak-balik hati. Urusan kita adalah lakukan yang terbaik agar Allah ridho. Allah akan mencukupi kita, percayalah, tidak akan dikecewakan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha agung, wahai yang maha menatap, wahai Allah pemilik penguasa alam semesta yang maha baik, Engkaulah yang menciptakan kami, Engkaulah yang memberi hidayah sehingga kami Islam, Engkaulah yang memberikan nikmat kami bisa berkumpul di rumah-Mu ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar kami selalu ingat kepadamu. Jangan biarkan hati ini lalai darimu. Jangan biarkan kami berpaling darimu ya Allah. Jangan biarkan hati ini berharap dari selainmu. Jangan biarkan hati ini bersandar dan bergantung kecuali hanya padamu ya Allah. Wahai yang maha mendengar, tolonglah kami, jadikan kami ahli syukur. Jadikan kami selalu sadar bahwa semua nikmat ini hanya datang darimu. Bimbing ya Allah agar kami senantiasa bersyukur atas limpahan karunia apapun yang Engkau beri. Ya Allah, tolonglah kami agar umur yang tersisa ini bisa mengabdi kepadamu. Berikan kemampuan agar kami bisa memperbagus ibadah ini. Ya Rabb, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni ya Allah, kami lebih banyak melupakan-Mu dari mengingat. Lebih sibuk dengan berharap kepada hamba-Mu daripada berharap padamu. Ampuni ya Allah, kami sering kecewa dengan takdir-Mu, padahal pasti yang terbaik dari-Mu.
Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Ya Rabb, kami mohon padamu, sempurnakan iman ini ya Allah. Luruskan keyakinan kami, istiqomahkan kami dalam iman dan amal soleh ini. Duhai Allah yang Maha Agung, kuatkan iman yang masih lemah ya Allah. Berikan ketenangan bagi jamaah yang selalu resah dan gelisah. Berikan kecukupan ya Allah bagi yang kekurangan. Lepaskan dari lilitan hutang. Jangan pernah biarkan kami mati membawa hutang ya Allah. Ya Allah, berikan kemudahan urusan-urusan yang maslahat dunia akhirat. Jauhkan dari kami urusan apapun yang menjadi fitnah bagi dunia akhirat kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami ya Allah. Ampuni dan sayangi guru-guru kami. Ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni dan sayangi orang-orang yang pernah kami sakiti. Ampuni pula hamba-hambamu ya Allah yang pernah menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, tolong saudara kami di Palestina dan di bumi manapun. Engkau pasti menyaksikan segala-galanya. Siapa lagi yang bisa menolong selain Engkau? Engkau penguasa langit dan bumi yang maha perkasa ya Allah. Tolonglah saudara kami ya Karim, bebaskan dari penjajahan kaum zalimin. Ya Allah, makhluk zalim pun ada dalam genggaman-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Rabb, bangsa ini milik-Mu. Bimbing para pemimpin kami agar menjadi orang yang bertakwa ya Allah. Para pemimpin yang takut padamu. Bimbing ya Allah agar benar-benar bangsa ini bangsa yang Engkau berkahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam.